Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita mengkaji kembali, melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bersama syarahnya. Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menjelaskan faedah-faedah dari kita mempelajari kitab Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan pada faedah yang keempat, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari diri-diri orang mukmin atas mereka sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berhak. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diprioritaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai fadilah bagi hambanya dan keharusan karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala sebuah riwayat yang menjelaskan sebagaimana dibawakan oleh as-sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang dirinya sebagai hakikat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa diri beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari setiap mukmin baik di dunia ataupun di akhirat.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, yang artinya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan dengan kaum mukminin terhadap diri-diri mereka sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa yang menjadi tugas beliau di dalam memberikan nasihat kepada umat ini. Dan nasihat beliau adalah nasihat yang paling agung bagi umat manusia seluruhnya. Nasihat beliau dengan seluruh bentuknya sesungguhnya adalah kasih sayang untuk umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Sebagai seorang Rasul, beliau adalah seorang hamba yang paling rahim, hamba yang paling nasih, yaitu yang paling perhatian untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Maka dengan seperti itu, beliau menjadi orang yang paling berhak untuk diutamakan di antara setiap orang. Ya. Bahkan tidak satu besar biji sawi kebaikan pun yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menjalankan keislamannya, atau seorang mukmin dengan menjalankan keimanannya, kecuali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan keburukan-keburukan yang dijauhi oleh mereka, tidak lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mereka perlu mengetahui akan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin kita mengetahui rinci dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita tahu betapa banyaknya kebaikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa sayangnya beliau terhadap umat manusia secara umum, dan terlebih lagi kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka dari seluruh yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan faedah yang kelima, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surat Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bini'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, demi qalam dan yang ditulis olehnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidakkah engkau, wahai Muhammad,
sebagai seorang yang gila dengan nikmat Rabbmu kepadamu, dan sungguh engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Keagungan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pernyataan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Maka orang yang semakin dekat dengan hadis Rasul, dengan mengamalkan ajaran Rasul, akan semakin dekat dengan keagungan itu. Orang yang dekat dengan orang yang agung, diharapkan ia akan menjadi agung bersamanya. Orang yang dekat dengan orang yang baik, diharapkan dia akan baik bersamanya. Dan pasti orang yang berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti berittiba kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan agung pula akhlaknya. Syaraf atau keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sifati pada ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah laku beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dengan kata-kata beliau, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka perkataan Nabi, perbuatan Nabi terambil dari Al-Quranul Karim. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quranul Karim. Keinginan beliau, penolakan beliau, rincian dari Al-Quranul Karim sebagai tatbiq amali, sebagai amal yang terwujud dari wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh, bahkan kecintaan Nabi, rasa tidak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah-perintah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, jihad Nabi, dan sebagainya adalah perwujudan dari Al-Quranul Karim. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Jadi khuluq yang azim, akhlak yang agung itu bisa kita lihat dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, si penanya yang bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika dijelaskan kana khuluqul Quran, maka ia merasa cukup dengan penjelasan yang ringkas dan padat itu.
Maka kita berharap setiap orang yang mempelajari akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan taufik untuk mempelajari syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun akan merasa cukup, dan dengan itu dia akan terbawa ke dalam kemuliaan sebagaimana Allah telah karuniakan kepada nabinya. Semakin serupa, semakin mulia orang tersebut dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketinggian derajat di sisi Allah itulah yang kita kehendaki. Ya. Ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang berharga, yang sesungguhnya. Ketinggian yang tidak salah, derajat yang pasti bermanfaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan pada faedah yang keenam. Beliau mengatakan, innallaha amara al-ibad bis-salati was-salami alaihi iktidaan bihi wa bi malaikatihi wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi kita, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim dan dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga sebagai balasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau yang teramat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan cara memudahkan kaum mukminin membalas jasa Rasulullah SAW, yaitu dengan salawat dan salam. Salawat dan salam ini mempunyai makna yang besar, dan terkadang akan terasa lebih besar, dan semakin terasa lebih besar ketika kita memahami kenapa kita harus bersolawat dan mengucapkan salam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim apabila harus membalas kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun, dia tidak akan bisa memenuhi itu. Maka Allah sudah menunjukkan jalan kepada kita bagaimana kita menunaikan sebagian yang menjadi hak beliau. Memberikan balasan atau sebagian balasan dari apa yang telah Rasul berikan kepada kita, yaitu dengan salawat dan salam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini menarik, kaum muslimin dan kaum muslimat, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang
substansi atau isi dari salawat dan salam yang diucapkan oleh setiap muslim. Kata beliau, walihada kanat salatu ahlil ilmi alaihi khilafa salatil awam alaihi. Oleh karenanya salawat dan salam yang diberikan oleh ahlul ilmi, para ulama yang mengetahui sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan salawat dan salam yang dilakukan oleh orang awam. Alladzina hadduhum minha iz'aju a'dha'ihim biha wa rafa'u aswatihim. Biasanya orang awam di dalam salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menyibukkan diri dalam gerakan badan dan mengangkat suara mereka. Adapun ulama tidak begitu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma adba'uhu al-arifuna bisunnatihi al-alimuna bima ja'a bihi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikutnya, benar-benar yang mengetahui sunnahnya, yang mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengucapkan salawat dengan lisan. Akan tapi ada poin di mana beda antara al-alim dengan al-awam, al-arif dengan al-awam. Kata beliau, fasalatuhum alaihi nau'un akhar. Salawat dan salam mereka ini adalah nau'un akhar, jenis yang berbeda, ya. Fakullama isdadu fima ja'a bihi ma'rifatan isdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bihaqiqatis salah al-matlubah lahu min Allah Ta'ala. Semakin bertambah ilmu mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi, maka bertambah kecintaan dan ma'rifah mereka dalam hakikat salawat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ketujuh. Beliau jelaskan bahwasanya syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi manhaju hayatin di kulli muslim, cara hidup seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang mempunyai panutan di dalam hidupnya. Dia tidak dibiarkan sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manhaj di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah atas ini. Dan sungguh kita sayangkan banyak di antara masyarakat yang justru memilih model-model yang lain, contoh-contoh yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah karuniakan sebaik-baik contoh. Apabila kita ingin mendapatkan manhaj cara hidup yang sudah sempurna, yang meliputi aspek seluruh kehidupan kita, baik secara global
secara rinci, dan pasti setiap saat sesuai, sebab Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai nabi yang terakhir, khatam an-nabiyyin, sebagai rasul yang terakhir yang tidak ada lagi rasul setelahnya. Kita mengerti itu, maka kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan. Namun keyakinan itu akan bertambah, keyakinan itu akan semakin kuat, dan benar-benar kita akan jadikan sebagai manhaj hayat selama kita terus berusaha mengetahui seluruh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan faedah yang ke-8, dan beliau sebutkan 8 faedah ini di dalam muqaddimah syarah At-Tirmidzi Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam At-Tirmidzi. Beliau katakan bahwa mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya adalah termasuk a'zamul umur allati tuzidul iman. Faktor terbesar untuk memupuk iman seseorang. Maka Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah karena mereka tidak mengetahui rasul mereka dengan baik, dengan sebenar-benar ma'rifah, sehingga ada pengingkaran dari mereka? Orang yang tidak tahu biasanya mengingkari. Orang yang tahu dia akan mengerti. Mereka ingkar, mereka menjauh, mereka justru mencari jalan yang lain, disebabkan tidak adanya pengetahuan yang cukup yang menambah iman seseorang. Iman terhadap kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagaimana kita memahami bahwasanya musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mengetahui betapa agung pribadi beliau, betapa sesuai antara yang diucapkan dan yang dilakukan oleh beliau, maka mereka tidak ragu untuk kemudian menjadi pengikutnya, bahkan menjadi pengikutnya yang paling setia. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Beliau alaihi salatu wassalam seorang yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka, dan jika engkau kasar dan keras hatimu, niscaya mereka akan berpaling darimu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu harus menambah iman kita dan iman setiap muslim yang mengetahui hakikat tentang diri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di akhir mukaddimah Syekh menukil dua nas atau dua teks dari ulama-ulama kita yang terdahulu di berbagai masa. Para ulama kita menuliskan tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita. Meskipun beratus tahun dipisahkan oleh waktu, namun tidak berbeda persaksian mereka terhadap Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua teks yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala, yang pertama adalah dari Sufyan Ibn Uyainah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam mukaddimah kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', bahwasanya beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar fa'alaihi tu'aradul asya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah standar yang terbesar, patokan yang paling utama, al-mizanul akbar. Fa'alaihi tu'radul asya. Maka yang lain itu diukur dengannya, ala khuluqihi wa siratihi wa hadiyihi, baik dalam masalah akhlak, perilaku kehidupan, petunjuknya, fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Yang sesuai dengannya maka itulah al-haq, kebenaran. Yang tidak sesuai dengannya maka itulah kebatilan. Jadi beliau rahimahullahu taala, Sufyan Ibn Uyainah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizanu al-akbar. Kalau sudah ada al-mizanul akbar, maka cukup buat kita. Tidak perlu kita mencari mizan-mizan yang lain, ukuran-ukuran yang lain. Karena dengan ukuran yang akbar ini, maka akan semakin dekat pula kita dengan kebenaran dan semakin terjaga kita dari kebatilan. Dalam perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai teks yang kedua dibawakan oleh Syekh di sini sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizanu ar-rajih. Ya, ukuran yang tepat, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-mizanur rajih alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanul aqwalu wal akhlaqu wal a'malu. Fahum, yakni para rasul, para nabi,
orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, dan yang terdepan adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mizan rajih. Maka pada mereka ini, baik dalam masalah perkataan, amal perbuatan, akhlak, semuanya hendaknya diukur. Yang menjadi barometernya adalah para nabi, manusia-manusia yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Dan dengan mutaba'ah kepada mereka lah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal. Akan terlihat siapakah yang masuk di dalam ahlul huda, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan siapakah yang terperangkap di dalam ahlul dhalal, orang-orang yang masuk di dalam golongan orang-orang yang sesat. Maka darurah, kebutuhan kepada mereka ini, darurat kepada mereka para nabi dan rasul ini lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan badan terhadap rohnya dan kebutuhan mata terhadap kemampuan untuk melihatnya. Kebutuhan kepada al-anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam adalah kebutuhan yang melebihi semuanya itu. Namun sangat disayangkan orang-orang yang tidak memahami akan hal itu, dan sebagaimana dikatakan wa ma li jurhin bimayyitin ilam, kalau orang sudah tidak mampu melihat dengan baik, tidak mampu memahami petunjuk dengan benar, hatinya itu bermasalah. Nah, kalau hati bermasalah, maka tidak membedakan antara hak dan batil. Tidak bisa menempatkan antara ahlul huda dan ahlul dhalal. Perbedaan antara rasul dengan manusia biasa. Maka seperti yang dikatakan, wa mali jurhin bimayyitin ilam. Ya, orang kalau sudah mati ibaratnya, lukanya itu tidak terasa baginya. Problem yang ada dianggap bukan problem. Menyangka berada di atas petunjuk, padahal berada di dalam kesesatan. Karena tidak mendapatkan al-mizanul akbar, tidak memahami al-mizanu ar-rajih. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam memperoleh bagian petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perbedaan di antara manusia. Ada yang walillahil hamd banyak mendapatkan bagiannya dan kita ingin berada di sana. Ada yang sedikit mendapatkan bagiannya, perlu ditingkatkan. Ada yang jauh dan jangan semakin jauh. Karenanya dekatkanlah diri kita kepada syama'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan walhasil anna min ni'amillahi ta'ala ala 'abdihi al-'azimah an yuyassira lahu al-irtibat was-silah
bisyama'ilil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khisalihil karimah. Bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ada kemudahan mengkaitkan antara diri kita dengan syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudahan untuk belajar, memahami, kemudian mengamalkan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau rahimahullahu taala telah menuliskan untuk kita, kemudian para ulama memberikan syarah yang banyak agar kita faham dan agar kita bisa mengikuti. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pintu yang besar di antara pintu-pintu kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada kita. Ya. Kitab yang ada di hadapan kita ini, Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kitab yang paling banyak faedahnya dan paling bermanfaat di dalam masalah ini. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala telah mengumpulkan dan menyusun dengan susunan yang sangat baik, tidak panjang sekali. Kadang orang merasa bosan, tidak pendek sekali sehingga orang kurang penjelasan, ya. Tapi sebagaimana disifatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa qad sannafa an-nasu fi syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa hadithan kutuban katsiratan mufradah wa ghaira mufradah, wa min ahsani man jama'a fi dhalika fa afada wa ajada al-imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala afrada fi hadzal ma'na kitabahul masyhur bisyama'il. Kata beliau rahimahullah, banyak yang sudah menulis dalam bab syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dulu ataupun sekarang, ya, sebagaimana di masa beliau rahimahullah. Banyak tulisan-tulisan baik yang sendiri berbicara tentang bab tersebut ataupun yang dimasukkan di dalam bab-bab yang lain. Kemudian kata beliau, dan di antara yang paling baik di dalam mengumpulkannya adalah Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau telah menyendirikan karangannya di dalam bab ini, dan beliau, ya, mempunyai karangan tersebut yang masyhur dinamakan dengan Asy-Syama'il. Banyak lagi juga dibawakan oleh Syekh di sini pujian ulama yang lain, di antaranya Al-Munawi rahimahullahu taala, ya. Dan nukilan-nukilan di antara ahlul ilmi, para ulama, ada yang memberikan tambahan, ada yang meringkas, ada yang menyusun dengan mempermudah dan menatanya kembali, ada yang sebagai syarih seperti kitab yang kita baca ini, ya. Ada yang memberikan tahqiq, ada yang membuat nazam dan sebagainya. Itu adalah juhud, jasa para ulama terhadap kita, memudahkan adanya komunikasi kita terhadap ilmu yang begitu agung tentang pribadi yang sangat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari, memahami dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Asy-Syama'il ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari 56 bab
dan terkumpul di dalamnya 415 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis itu dimulai berbicara tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah, ya. Bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat khalqiyah yang mulia, ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan tentang syama'il, akhlak dan adab serta muamalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ibadah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di akhir kitab ini beliau menutup sebagai al-khitam dengan riwayat yang berkaitan dengan mimpi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis dan athar yang disebutkan di sana sebagai thawabit, sebagai patokan di dalam memahami mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang hamba dikaruniai dan dia ingin mengetahui apakah mimpi itu benar pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala ia bermimpi tentang hal itu. Ia mengatakan, inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qal sifli man ra'ait. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau begitu, gambarkan kepadaku tentang mimpimu. Maka ketika lelaki tadi menggambarkan apa yang dilihat di dalam mimpinya, dan seperti yang seharusnya memang ada di dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, lau ra'aitahu fil yaqzati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Kalau seandainya engkau melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, niscaya engkau tidak akan bisa mensifatinya melebihi hal itu. Benar dan tidaknya apabila seseorang telah mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalqiyah dan khuluqiyah. Jadi ma'rifah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai faedah yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan kita berharap kita mendapatkan barakah. Dan setiap yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala dengan niatnya yang ikhlas dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan bagian dari barakah tersebut. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nadzarallahu imra'an sami'a minni maqalati faballaghahu kama sami'ahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang bagi seseorang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya, dia akan mendapatkan bagian dari
barakah itu. Kita berharap barakah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepada Rasulnya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian terus turun-temurun diberikan kepada ulama-ulama kita. Saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya, dan terus kita akan tularkan kepada siapapun yang kita bisa bawa ilmu ini kepada mereka. Dan begitulah umat al-Islam, umat yang satu, yang menerima dari yang sebelumnya, umat yang mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah taala kita berharap dengan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akhiri muqaddimah dari kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai dengan bab yang pertama, babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.